Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Tim Prabowo Gibran tak terima baleho ya di Batam diturunkan. Bawaslu mengatakan silahkan lapor polisi. Wow. Sudah berani hari ini Bawaslu. Saya apresiasi luar biasa begitu kan ya. Sudah menunjukkan taringnya sebagai Bawaslu hari ini. Sudah menunjukkan bagaimana seorang Bawaslu melakukan ya tindakan-tindakan itu sesuai dengan prosedur-prosedur mereka tanpa ada intervensi ya. Tapi ya masyarakat ya hari ini apakah percaya? Karena pada kenyataannya ya bisa saja ada drama biar dicap sebagai orang yang kemudian sebagai penegak hukum ya sebagai penegak pemilu ya bisa dianggap bisa dikatakan bisa bekerja dan sebagainya. Bisa saja orang berspekulasi seperti itu begitu kan. Tapi setidaknya saya apresiasi ketika mengatakan silahkan mau lapor, silahkan katanya begitu kan. Begitu luar biasanya ketika Bawaslu mengatakan seperti itu. Nah, inilah yang harus kita contoh begitu kan. Siapapun yang melaporkan karena tim 02 ini doyan lapor sana sini, ujung-ujungnya Bawaslu harus berani mengambil tindakan itu begitu kan. Tanpa ada intervensi apapun begitu. Itu sangat bagus bagi kita ya. Saya apresiasi sangat luar biasa. Tapi pada kenyataannya yang kemudian Bawaslu daerah saya kira kompak mereka begitu sesuai dengan prosedur. Tapi kenapa Bawaslu RI ini seolah-olah masuk angin terus mereka begitu kan ya? Ada apa di situ begitu? Mohon maaf, ini contoh orang-orang udah apa begitu kok marah-marah katanya. Yang paling takut Prabowo kalah adalah Jokowi. Jadi logika TKD 02 ini memang aneh. Mereka ya tidak terima karena merasa sudah dapat izin. Entah siapa yang beri izin padahal jelas dalam peraturan pemilu terkait alat peraga kampanye di mana boleh dan tidak boleh. Nah, diarahkan tidak boleh pun ya. Jika ada izin maka mereka merasa benar katanya begitu. Yang menentukan ini kan Bawaslu begitu kan. Jika menteri aktif nyalon, pejabat nyalon, presiden cawi-cawi, udah pasti power kekuasaan digunakan. Rakyat itu juga diam ya. Rakyat juga diam saja begitu ya. DPR juga diam. Ini emang rakyat Indonesia aja yang penakut. Lawan aja kompak gitu katanya begitu. Komentar-komentar netizen sangat-sangatlah ngeri di situ begitu. Artinya apa? Artinya selama ini bahwa masyarakat Indonesia jangan takut kalau ada lapor sana sini. Kalau kita niatnya baik begitu kan ya. Dalam artian bahwa ya kita dilaporkan apa misalnya, ya lawan mereka begitu kan. Dalam artian ya jangan lapor balik. Maksudnya dalam artian lawan itu begitu kan ya harus ya memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya sesuai dengan ya Bawaslu ini begitu kan. Silakan mau lapor katanya begitu kan. Seolah-olah TKN 02 ditantang oleh Bawaslu di situ begitu. Kalau mau lapor laporkan saja, silahkan katanya begitu ya. Saya tidak takut. Kira-kira seperti itu begitu kan. Giliran melanggar, yang melanggar lebih galak dari petugas, pakai ancam-ancam lagi. Dipanggil untuk pemeriksaan Bawaslu, malah Bawaslu diancam balik. Memang yang mendukung mewakili yang didukung, apa merasa paslon penguasa. Jadi bisa ya semena-mena katanya begitu. Jadi kenapa kok begitu bengisnya ketika dilaporkan ya? Ketika dilaporkan balik begitu bengisnya begitu kan. Ketika dia ditindak bengis juga mereka begitu. Yang salah gimana begitu kan. Beberapa kali tim 02 itu melaporkan Bawaslu sana sini begitu kan. Kenapa ada Satpol PP yang mendeklarasikan itu aman-aman aja kok mereka begitu kan. Ya kita lihat saja di situ begitu. Jadi kalau semisal ada orang yang kemudian melakukan laporan begitu kan ya laporan tiba-tiba begitu kan ya orang-orang yang kemudian melihat bahwa laporan itu ada indikasi sesuatu yang salah seharusnya ya kita harus berpikir secara rasionalitas salah apa enggak begitu kan. Masa ketika ada pelanggaran ditindak malah mau lapor sana sini begitu. Itu kan kacau logika mereka begitu. Tim Prabowo Gibran tak terima baleho di Batam diturunkan Bawaslu. Silahkan lapor polisi ya. Bahkan Bawaslu sudah muak begitu kan ya. Ditakut-takuti seperti silahkan katanya. Dan sekarang sudah mau melawan.
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Rahmat Bahja mempersilahkan tim pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka melaporkan masalah pencopotan baliho pasangan nomor urut 2 itu begitu ya di Batam di provinsi ya Kepulauan Riau. Kalau dilaporkan seperti itu ya kita lihat saja, silakan dilaporkan kepada polisi, kata Rahmat saat dihubungi ya melalui sambungan telepon. Bahkan kasus itu menimbulkan ancaman kepada Bawaslu di Batam, Provinsi Riau, ya tim hukum tim pengkampanye daerah TKD Prabowo Gibran mengancam akan melaporkan pencopotan baliho tersebut kepada polisi setempat. Tim Prabowo Gibran itu menyatakan sudah mengantongi izin pemasangan baliho Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam. Bahkan Rahmat yakin begitu langkah Bawaslu pencopotan alat peraga yang dipasang di salah satu ikon ya Kota Batam itu sudah benar. Kami yakin kalau teman-teman Bawaslu melakukan hal itu tidak benar, tentu akan menjadi persoalan di Dewan Kehormatan Penyelenggara DKPP, katanya begitu. Ya selama mereka bagus, baik, ya benar begitu, mengapa tidak? Ya ditindak seadil-adilnya siapapun calonnya begitu kan. Seolah-olah kan mencari kesempatan dalam kesempitan itu begitu. Kalau sudah seperti itu, ya siapa begitu kan? Masyarakat datang melihat, ya welcome to Prabowo, welcome to Gibran begitu kan? Orang berpikiran seperti itu begitu. Pada akhirnya lihat saja di situ begitu kan. Orang akan melihat itu dan bisa menilai begitu kan. Tapi saya pribadi begitu itu sudah ada pelanggaran begitu kan ya, karena ditempatkan di umum ya, seharusnya Pak Sandi di situ begitu ya mengomentari begitu sebagai sebagai Menteri Pariwisata di situ begitu kan. Bagaimana pariwisata itu dijadikan alat kampanye di situ, ada baliho-baliho yang terpasang begitu kan ya. Itu kan kacau juga begitu kan. Artinya apa? Artinya ketegasan dari sebuah Pak Sandi itu harus ya di situ begitu kan. Namun jika keputusan Bawaslu mencopot baliho itu sudahlah benar, Rahmat Bahja bagaimana tanggapan TKD Prabowo Gibran? Mereka sudah punya izin, yang kita perdebatkan adalah nanti soal izin. Apakah boleh mendapatkan izin di tempat seperti itu? Mereka dipanggil saja nanti, katanya begitu. Rahmat mengatakan pemasangan baliho yang terpasang di fasilitas pemerintah jika TKD Prabowo Gibran akan melaporkan masalah tersebut ke polisi. Rahmat mengatakan argumentasi itu ya tinggal diuji di depan penegak hukum. Sebelumnya, warga Batam dikagetkan dengan adanya spanduk kampanye Capres nomor urut 2 ya Gibran Rakabuming Raka ya. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang akan disebut WTB, spanduk itu terpasang di di 2 huruf O dan kalimat welcome to Batam ya. Jadi siapa sih yang punya inisiatif seperti itu, kok seperti itu terus begitu cara-cara mereka. Jadi ini kan sudah kelihatan mereka begitu kan, apa yang terjadi selama ini begitu. Jadi saya kira bahwa ada kekacauan cara berpikir begitu kan, rasionalitasnya sudah tidak ada begitu. Dikit-dikit lapor ya, karena ini sudah tidak sesuai dengan aturan, lalu kemudian begitu kan, ya begitu bengisnya dikit-dikit lapor. Apakah seperti itu negara kita begitu? Negara demokrasi itu kalau sudah ada pelanggaran ditindak ya silahkan menerima begitu, konsekuensi begitu ya, bukan sewenang-wenang melaporkan sana sini. Ini negara apa coba ya? Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.